Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan vaksin merah putih akan digunakan sebagai booster. Vaksin merah putih, kata Muhadjir, juga rencananya akan dihibahkan kepada negara tetangga, termasuk negara di benua Afrika. Langkah ini dilakukan untuk membantu negara benua Afrika yang selama ini kesulitan mengakses vaksin COVID-19. Seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 saat ini, Muhadjir mengatakan kebutuhan vaksin dalam negeri menjadi sangat mendesak. Pemerintah menurut Muhadjir sangat mendukung pengembangan dan juga percepatan vaksinasi merah putih agar dapat segera dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat luas. Dirinya menyatakan vaksin merah putih adalah wujud kemajuan dan kemandirian bangsa dalam penanganan virus COVID-19. Seperti diketahui, terdapat 7 lembaga pengembangan vaksin merah putih, yakni tim dari Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Pusat Riset Biologi Molekuler, Eijkman BRIN, Universitas Pajajaran, dan tim LIPI yang saat ini juga sudah melebur ke dalam BRIN. UNER dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia atau Biotis bakal melakukan uji klinis fase 1 vaksin merah putih setelah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM pada awal Februari 2022. Vaksin merah putih juga sudah mengantongi sertifikat halal sejak 7 Februari 2022 sampai 7 Februari 2026. Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah terkait pembebasan lahan terus bergulir hingga saat ini. Masyarakat enggan membebaskan lahan untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan waduk di Kabupaten Purworejo itu. Alasannya karena takut pemerintah ingkar janji dan tidak dibayarkan atas lahan yang sudah digusur. Sebagian tanah warga telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan dikawal aparat kepolisian. Pantauan Tribun News, situasi pada Rabu 9 Februari 2022 cukup tenang. Meski sebagian warga masih terlihat hati-hati terhadap setiap orang asing yang masuk ke wilayah mereka. Bahkan wartawan Tribun News pun juga sempat ditanyai identitasnya hingga diminta menunjukkan kartu pers untuk beberapa penjaga pria berbadan kekar di jalan masuk desa tersebut. Mobil patroli polisi tampak lalu lalang di jalan tersebut. Tapi jumlah pasukan itu tidak sebanyak dari sebelumnya saat terjadi ketegangan warga dengan aparat. Kunjungan rombongan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah ke Balai Desa Wadas tidak mendapat perlawanan dari warga yang kontra mengukur. Sejumlah warga berkumpul di teras rumah warga di persimpangan dusun. Mereka ternyata warga yang tanahnya selesai diukur. Salah satunya adalah Wagiman yang mengatakan tanahnya seluas 1.300 meter persegi telah selesai diukur oleh petugas. Ia mengaku tidak masalah jika tanahnya dibeli untuk pembangunan waduk. Namun ia sempat khawatir terkait rencana pembebasan lahannya oleh pemerintah. Tetapi kekhawatirannya bukan terkait dampak buruk ketika bukit tempat lahannya berada dihancurkan. Ia khawatir pemerintah tak menepati janjinya untuk memberikan ganti untung lahannya yang telah dibebaskan. Sejak mengakuisisi klub Persikota Tangerang, kesibukan Prilly Latukonsina semakin bertambah. Sebagai salah satu pemilik klub yang juga punya kesibukan di dunia entertain, Prilly Latukonsina harus membagi waktunya ke beberapa kegiatan dalam sehari-hari. Belum lagi film yang ia produseri baru saja rilis dan sudah mulai tayang di bioskop di Indonesia. Prilly Latukonsina pun harus menjalani agenda teater visit ke beberapa bioskop. Sederet kesibukannya kini sudah jadi makanan sehari-hari bagi Prilly Latukonsina. Bahkan saat di rumah pun, bintang film Kukira Kau Rumah masih harus jalani rapat secara rutin. Sederet kesibukan Prilly Latukonsina ini memang sudah ia niatkan sejak beberapa waktu yang lalu. Prilly pernah mengungkapkan bahwa beberapa mimpinya ingin diwujudkan ketika usianya masih muda. Punya klub bola dan menjadi produser film adalah 2 mimpi besar Prilly Latukonsina yang sudah diwujudkannya. PP Perbasi melalui Badan Tim Nasional merevisi jadwal training camp atau TC Timnas Bola Basket Indonesia.
Rencana awal tim yang dipersiapkan menatap window 2 kualifikasi FIBA World Cup 2023 Grup C Zona Asia gelar TC di Yogyakarta usai seri 3 IBL Tokopedia 2022 yang dijadwalkan pada 10 hingga 16 Februari 2022. Menyusul perkembangan kompetisi terkini, pelaksanaan TC dimajukan dan berubah tempat di Jakarta. TC Timnas Bola Basket Indonesia digelar lebih cepat karena perubahan jadwal IBL. Jadwal seri 2 Bandung tidak bisa dieksekusi sampai tuntas demi keselamatan menyusul banyak pemain terpapar COVID-19. Penundaan ini berimbas pada jadwal seri berikutnya yaitu Yogyakarta. Situasi tersebut membuat IBL memutuskan lanjutan kompetisi dieksekusi Maret nanti sambil memberikan waktu bagi tim dan juga pemain memulihkan diri pasca terganggu COVID-19. Pada window 2 kualifikasi FIBA World Cup 2023, perjuangan Timnas Bola Basket Indonesia diawali dengan menantang tuan rumah Arab Saudi. Untuk menghadapi 2 pertandingan di Februari ini, Timnas Bola Basket Indonesia akan diperkuat pemain yang ada di luar negeri. Di antaranya ialah Lester Prosper, Brandon Jawato, dan juga Agassi Gontara. Ketiganya sudah tiba di Jakarta dan akan dipastikan membela Timnas di bulan Februari ini. Selama mempersiapkan diri di Jakarta, Timnas Bola Basket Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selama tinggal di hotel, para pemain dan juga ofisial tim tidak bisa berinteraksi secara fisik dengan penghuni hotel lainnya. Demikian juga selama mereka melakukan latihan. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan juga jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast serta YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.